sebagai roti hidup. Dengan kesadaran kita, biar kita mengalami berkat. Manusia hidup bukan dari roti biasa saja, tapi adalah karena firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti hidup juga. Biar itu menuntun langkah kita, menuntun tindakan kita, menuntun pergerakan kita, menuntun pelayanan kita, menuntun ibadah kita. Semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini puji Tuhan. Salam saudara-saudara yang kasih. Salam dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di sini ataupun di mana saja mengikuti jalannya ibadah ini. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bersama kita akan membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saat ini kita mau mencari Tuhan sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-48, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi dua hal yang kita perhatikan: mencari Tuhan dan pada waktunya Tuhan di dalam hal yang mana. Jadi di dalam Ulangan pasal yang keempat, mencari Tuhan, namun dalam keadaan yang sudah boleh dikata mengalami banyak cobaan dulu. Ya, jadi mencari Tuhan sesudah terjepit. Ini saudara-saudaraku, sesudah ada kesulitan baru cari Tuhan, sesudah ada kesusahan baru cari Tuhan. Ada kadangkala saudaraku sebagian kalau sudah enak, santai, ada dimakan, ada diminum, ada dipakai, tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi kalau di sini memang Tuhan itu baik. Dalam keadaan susah pun, dalam keadaan sudah mengalami banyak ujian sekalipun, apabila sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan masih bersedia untuk ditemui. Dalam ayat yang ke-30, apabila engkau dalam keadaan terdesak,
dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Jadi kalau kita baca panjang lebar dari ayat yang pertama, mereka sudah keadaan banyak kesulitan. Bahkan dalam peristiwa ini Musa sendiri sebenarnya adalah orang yang paling lemah lembut, yang paling berserah kepada Tuhan. Dia sudah berani meninggalkan Mesir, kedudukan sebagai putra mahkota. Dia abaikan, dia tidak mengindahkan itu. Ya, dan dia harus juga mengalami seperti dalam pengasingan di Midian 40 tahun. Dia juga mengalami kesulitan karena bangsa Israel, karena ulahnya. Padahal bangsa Israel ini sudah mengalami hal yang sangat indah, karena disebut mereka itu sudah dalam keadaan yang sangat sulit juga. Mereka dilepaskan oleh Tuhan. Mari biar kita semakin bisa melihat dalam ayat 20 dalam Ulangan pasal yang keempat. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Ini saudara-saudaraku, bangsa Israel itu diambil dari suasana yang namanya di dalam peleburan besi itu ya panas, ya debu. Ini saudara-saudaraku, sepanas-panas dari cuaca masih tetap bisa lebih panas dalam peleburan besi. Begitulah tadi bangsa Israel. Dari situlah Tuhan mengambil bangsa Israel ini. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu, mengeluarkan kamu, dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi. Ini saudaraku. Namun belum selesai perjalanan, karena Tuhan itu dia setiap melakukan segala sesuatu itu dia tidak tanggung-tanggung. Jadi dikeluarkan dari tempat yang panas, yang sangat tidak enak. Apalagi saudaraku kalau dalam penempahan, bukan hanya panas cuaca, dibakar juga untuk ditempa. Ini peleburan besi, saudara-saudaraku. Habis itu bukan hanya begitu, dipukul lagi. Memang itulah kadang pengalaman hidup. Semoga kita tidak ke situ, karena Tuhan sudah memberikan kita dalam suasana di dalam Yesus yang penuh dengan kasih kemurahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi bangsa Israel dibawa dari sana, mereka melihat kuasa Tuhan.
Tapi sering sekali mereka tidak setia. Itu sebabnya di dalam Bilangan pasal yang ke-20 Musa hampir dan memang menjadi kehilangan berkat karena melihat ulahnya. Jadi saudara-saudaraku, saya baca dulu Bilangan pasal 20 ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Tidak ada makanan, bersungut-sungut. Tidak ada air, bersungut-sungut. Saudara-saudaraku, tapi kita harus belajar bersyukur dalam segala perkara, mengucap syukur dalam segala perkara. Kiranya Tuhan tolong kita, kita menguatkan kita, Tuhan menguatkan kita. Amin, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Jadi bangsa Israel itu sudah dikeluarkan bukan mengucap syukur, bukannya setia. Kadang-kadang mereka itu harus benar-benar mengalami penderitaan dulu. Bisa-bisa nanti kembali lagi di peleburan besi. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita dengan kesadaran dalam segala waktu, biarlah kita boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kiranya Tuhan tolong kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menuntut, karena Tuhan kita maha baik. Dia sangat memperhatikan kita. Anak kecil nggak tahu dia minta, "Ma, lapar, ma minum, ma ini." Enggak, saudara-saudaraku, nggak pernah. Dia belum tahu ngomong, tapi ibu yang baik itu, dia memperhatikan dan dia tahu kebutuhan, dia tahu tugasnya. Ini saudara-saudaraku, merawat anak-anak itu. Biar kita memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan kesadaran Tuhan tahu kehidupan kita, dan Tuhan tahu menolong kita. Tuhan tahu mencukupkan segala kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kalau bangsa Israel, mereka biarpun sudah keluar dari peleburan besi, tidak setia. Tapi bagi kita, mari saudara-saudaraku, supaya kita boleh setia. Itu sebabnya dari permulaan awal kita harus mengalami sukacita, bagaikan keluar dari peleburan besi itu, dari cuaca yang begitu tidak menyenangkan. Tuhan tolong kita, biar kita bersyukur, biar kita setia, biar kita tetap boleh bersama dengan Tuhan. Ini Musa melihat bangsa itu, saudara-saudaraku, sudah keluar dari peleburan besi,
tidak setia, selalu bersungut-sungut. Akhirnya Musa juga ikut emosi, saudara-saudaraku. Padahal Musa itu adalah manusia paling lemah lembut di bumi, kata firman Tuhan. Ini saya baca sambung bilangan 20 tadi. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Musa, saudaraku, melampaui perintah Tuhan. Sebenarnya perintah Tuhan kepada Musa, dia perintahkan apa? Berbicara. Tapi namanya kalau sudah emosi, bukan berbicara, saudaraku, main pukul. Ini jadi apa yang terjadi? Itulah, saudara-saudaraku, membuat Musa tidak boleh lagi masuk ke tanah Kanaan. Ya. Ayat 12. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air meriba tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Jadi saudara-saudaraku, kalau boleh saya perhatikan, Tuhan sudah menyertai Musa dari Mesir sebagai putra mahkota bagi Raja Firaun. Dia juga mempersiapkan diri di Midian 40 tahun dan dalam pelayanan, tapi tidak sampai ke akhir karena emosi yang tidak terkuasai. Kata sekarang, emosi yang tidak terkontrol. Tuhan bilang berbicara, tapi bukan mulut yang berbicara, tangan besi yang berbicara. Kiranya kita semua lemah lembut, tidak boleh emosi. Belajar, saudaraku, amin. Kita mau belajar, jangan emosian. Kalau emosi itu memang susah, saudaraku. Emosi itu kira-kira dari mana datangnya? Bukan dari Roh Kudus, dari keinginan daging yang tidak bisa dikontrol. Jadi kita semua harus selalu bisa menguasai diri untuk bisa berjalan bersama Tuhan, untuk bisa terus di dalam keadaan mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Ini saudara-saudaraku, jadi kita lagi belajar ini sekarang ini. Kalau apapun dia bikin kita emosi, katakan, daripada saya nanti tidak sampai ke surga, udahlah, saya nggak mau pusing. Haleluya, saudaraku. Jangan emosian apapun itu, karena
kita lihat kalau Musa emosi, sayang saudaraku, pergumulannya sudah begitu panjang, tapi tinggal sedikit, dia nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Rugi banyak. Daripada rugi banyak, lebih baik kita tidak emosian. Amin saudaraku. Ya, bilanglah di hatimu, hatiku, aku jangan emosian. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Aku juga sama saudaraku. Ya, kalau kita emosian nanti rugi besar. Ini saudara-saudaraku. Jadi Musa membawa orang itu dan sudah dekat perpisahan dia dengan bangsa itu. Dia juga berkata ini, jadi maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah. Sudah dia bilang kamu, aku sudah enggak lagi. Karena dia sudah tidak lagi sebagai pemimpin penerus. Dia sudah disuruh berhenti. Kemana dia disuruh? Naik ke Gunung Nebo. Ini saudara-saudaraku. Makanya dia bilang begini, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Jadi yang sangat baik saudaraku, kita mau setia terus cari Tuhan. Jangan harus habis dulu, susah dulu, hancur dulu. Jangan. Nah, memang Tuhan baik saudaraku. Ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini karena pilihan kepada seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tahu siapa namanya? Haleluya. Masih ada berkat karena pilihan orang yang diberkati Tuhan. Siapa namanya? Abraham. Ya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya apapun yang terjadi nanti dari bangsa Israel, ada kelompok inti. Mari saya ajak kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-7. Mulai ayat 1, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut
atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Haleluya. Nah, ini karena pilihan tadi tetap terjadi. Ini saudara-saudaraku. Baru 5 dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari Simeon 12.000, dari Lewi 12.000, dari Isasar 12.000, dari suku Isasar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Jusubda 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Nah, saudara, ada keturunan Israel yang hilang, nggak ada namanya di sini. Boleh perhatikan itu siapa? Suku Dan. Itu sebabnya saudaraku, mari jangan emosian, karena suku Dan ini berkatnya itu kayak ular yang mematuk, puk, ini saudara-saudaraku. Ya, jadi itu gambaran dari ular tua yang meremukkan tumit anak manusia. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus mengasihi, saling menghidupkan, saling menolong. Haleluya. Gak mungkin saling menolong kalau kita pemarah, emosi, gak bisa menguasai diri. Gak mungkin, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka buah-buah kita yang pertama adalah, amin saudaraku. Buah pertama dari Roh Kudus apa? Kasih. Baru nanti selanjutnya Galatia 5 ayat 22, ya, dari itulah ya. Jadi ini, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Siapa yang emosian? Tapi kita biar Tuhan tolong penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, sebenarnya Musa paling lemah lembut, tapi ada saatnya dia nggak kuat lagi melihat bangsa itu. Ini salah, baru ditinggalkan sebentar udah menyembah lembu, ya, baru makan banyak. Wah, ini nggak enak ini. Tadinya senang dia pertamanya, tapi lekas bosan dengan mana, muak. Maka dia bilang lagi, wah ini aja. Saya pikir kita nanti sampai dipanggil Tuhan tetap makan nasi juga, nggak bakal ganti makan burger sama makan yang lain-lain, ya kan? Jadi itu artinya kalau kita tetap makan nasi, aku tetap setia, aku tetap mengasihi Tuhan. Itu artinya, saudaraku, ya. Tapi kalau bangsa Israel nggak setia, mana, ini aja, muak. Nah, itu saudara-saudaraku, ya. Tadi kita sudah baca bangsa Israel itu, ya.
Jadi hilang suku Dan. Dia sifatnya tidak ada kasih. Ya, justru membujuk supaya orang meninggalkan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan tolong kita, sudah bisa nanti lebih berbuat perbuatan kasih, ya bisa nolong siapa-siapa, saudaraku. Ya, biasanya saya lihat banyak orang, ya kalau umpamanya habis Natal bagi-bagi makanan di jalan, dia lihat siapa yang kira-kira mau apa, kelaparan kasih, sampai nanti satu mobil atau dia punya mobil Avanza apa semua dipenuhi, bagi nasi kotak, habis pulang. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana suatu waktu kalau Tuhan mau tolong kita nanti, berbagi kasih lah. Dulu kita di Menteng bagi sembako. Nah, itu yang baru bisa, saudara-saudaraku. Jadi anak-anak Tuhan itu mencari Tuhan dengan keadaan kita sampai mengalami seperti tabiat Tuhan yang penuh dengan kasih. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ini bukan lagi orang-orang Israel, dan judulnya juga pasal yang ke-14, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ini bukan dari pilihan mulai dari Abraham, Yakub, bangsa Israel, tapi ini adalah hasil penebusan oleh darah Yesus Kristus. Nah, ini peluangnya kita semua bisa. Haleluya. Tapi ya itu tadi, buang emosi. Nah, harus ada buah-buah Roh Kudus. Kita memiliki roh yang menghidupkan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Terlebih nanti kepada firman Tuhan tidak ada penolakan. Nah, ini luar biasa. Jadi ramah terhadap firman, lemah lembut terhadap firman, baru kita bisa semakin dibawa dalam perjalanan rohani. Kalau bangsa Israel ke tanah Kanan, tapi kalau kita dibawa dalam perjalanan dari penebusan sampai kepada kesempurnaan. Ini saudara-saudaraku. Siapakah dia yang menang? Ini dia, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama Bapaknya. Jadi nama Yesus ada pada kita, dan nama Yesus itu juga itu adalah nama Bapa di surga. Haleluya. Sudah pernah lihat dalam Injil Yohanes bahwa nama Bapa itu adalah Yesus. Ya, kalau mau kita baca, boleh kita baca sebentar. Yohanes pasal yang ke-12. Berapa ya? Pasal 17 ya.
Oke, 17. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 mulai. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi sewaktu Yesus akan lahir, malaikat berkata untuk disampaikan kepada Maria, engkau akan melahirkan dan engkau akan memberikan namanya adalah Yesus. Itu dari Bapa, dan itu nama Bapa surgawi, saudara-saudara. Ya, jadi itu nama Bapa kita, itu juga nama Yesus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nah, ini harus saling ada kasih, saudaraku. Suka ada pemeliharaan, bukan untuk merugikan orang lain. Haleluya. Nah, tapi saling membangun, saling menguatkan, ada kasih yang luar biasa. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci ini, saudara-saudaraku. Kita kembali kitab Wahyu ayat 2. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Nah, ini jadi pemusik-pemusik semua harus urapan, saudara-saudaraku. Haleluya. Tuhan tolong kita, sehingga kalau kita juga menyanyi harus luar biasa. Kehidupan jemaat yang dikuduskan Tuhan, kalau menyanyi biarpun suara pas, tapi kuasanya luar biasa. Ini saudara-saudaraku, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Haleluya. Ayat berapa ini saya baca? Ayat 3. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Makanya kalau kita menyanyi harus yang sungguh-sungguh. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, remaja, sekolah minggu, kalau menyanyi sungguh-sungguh dari hati, hayati, ya. Kalau suci ya kita minta ampun, tinggalkan dosa, bertobat, saudara-saudaraku, ya. Jadi nyanyi kita nanti bisa menghentar kita ketemu Yesus. Ini mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Kalau mengenai keempat makhluk, itu menunjukkan orang yang berjalan melalui penebusan Yesus yang diberitakan di dalam 4 Injil. 4 Injil apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan sebagai gambaran makhluk yang pertama adalah gambaran dari singa. Haleluya. Itu raja. Nah, gambaran yang kedua adalah sebagai muka lembu. Itu Yesus sebagai yang melayani.
Makanya kita melayani semuanya. Amin. Dan melayani dari hati, saudaraku, dengan merindukan untuk bertemu Yesus dalam kehidupan kekekalan. Kalau berkat yang lain-lain, Tuhan pasti akan memberikan. Ini saudara-saudaraku. Jadi makanya ada menyangkut dengan keberapa makhluk? Keempat. Yang ketiga adalah bagaikan muka manusia. Itu Yesus sebagai manusia, menunjukkan dalam kemanusiaannya, walaupun sesulit apapun, sampai di kayu salib, tidak berdosa, tapi tetap mengasihi. Bapa, ampunilah mereka. Haleluya. Jadi tidak ada kekerasan, saudara-saudaraku. Itu ya, makanya biar Tuhan tolong kita, emosi yang tidak baik harus semakin hilang, dan kita harus bisa menyaksikan pertama dalam diri kita. Seandainya ada foto kita waktu kita emosian, ada foto kita yang sudah berapa tahun kemudian sudah semakin bertobat, beda. Harus begitu, saudaraku. Haleluya. Foto orang emosian, foto orang yang sudah hatinya lembut. Ini saudara-saudaraku. Jadi 4 makhluk, dan makhluk yang terakhir adalah bagaikan muka burung Raja Wali. Itu Injil Yohanes, Yesus di dalam keilahiannya. Haleluya. Nah, dari situ kita, saudara-saudaraku, dikerjakan Yesus sebagai Raja, dikerjakan Yesus pelayan yang sangat baik, dikerjakan lewat kemanusiaan yang teguh setia, sampai mati tidak berbuat dosa, dan sampai terlihat sifat keilahian dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan kuatkan kita semuanya. Ini saudara-saudaraku. Dan ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ini saudaraku, ya, adalah menunjuk kepada kekudusan yang sempurna. Ya, kekudusan yang sempurna. Ya, karena di sini semua tidak disebut ya gender, sebenarnya bukan begitu maksudnya. Nanti kalau ini biasanya yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan itu, kalau hanya melihat ini sepertinya hanya laki-laki, perempuan nanti ya repot. Jadi ini menunjukkan kehidupan yang tidak bercacat celah. Kiranya Tuhan tolong kita ke sana perjalanan rohani kita. Kalau bangsa Israel, perjalanan ke tanah Kanaan. Nah, jadi mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Kiranya penebusan ini berlaku bagi kita semua. Tuhan tolong kita. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Haleluya. Mereka tidak bercela. Tuhan mampu menolong kita. Dia mengerjakan kemauan, Dia mengerjakan pelaksanaan, Dia mengerjakan kehidupan kita, karena Dia adalah pencipta kita. Jadi saudara-saudaraku, ada bangsa Israel sebagai pilihan, tapi ada juga yang dari penebusan
oleh darah Yesus Kristus. Saat ini kita mau cari Tuhan sebagai roti hidup. Dengan kesadaran kita, biar kita mengalami berkat. Manusia hidup bukan dari roti biasa saja, tapi adalah karena firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti hidup juga. Biar itu menuntun langkah kita, menuntun tindakan kita, menuntun pergerakan kita, menuntun pelayanan kita, menuntun ibadah kita. Semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini yang kita akan cari, saudara-saudaraku. Karena kerinduan kita, karena kita mau mengasihi Tuhan, bukan didorong karena aduh saya menderita, aduh saya sakit. Tidak, saudaraku. Tapi karena kita sudah tahu kemurahan Tuhan. Kalau kita ada perjamuan kudus, itu menunjuk ada kemurahan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dan kalau kita masih bisa beribadah, itu juga kemurahan Tuhan. Dan nanti kita akan semakin melihat kebaikan Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kita. Saat ini biarlah kita mau datang mempersiapkan hati hidup kita, diolah, dipimpin, mencari Tuhan bukan karena kesulitan, mencari Tuhan bukan karena dorongan yang lain-lain, tapi mencari Tuhan karena kita rindu hidup yang kekal, mau bersekutu dengan Yesus, mencari Tuhan karena Tuhan itu baik, mencari Tuhan karena kita rindu kepada bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua. Jadi bangsa Israel itu namanya harus dipecut dulu. Tapi kalau kita bukan karena dipecut, haleluya, amin saudaraku, tapi karena kita mau mengasihi Tuhan. Hari kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus.